Halo Pak Ginting, di sini kami udah mau buat podcast buat tugas Bapak yang mengambil tema dari kriminalitas. Di sini ada saya, Opin, Oki, sama Ebi. Selamat menyaksikan. Semuanya, balik lagi bersama gua Depa. Di sini gua udah mengundang 3 teman gua untuk membicarakan tentang kriminalitas yang terjadi di Indonesia. Coba dari sebelah kiri gua nih, ada siapa? Halo, nama saya Wijayo. Ya. Nama gua David Ajaran Santoso. Perkenalkan, nama gue Oki Firmansyah. Oke. Karena kita ini mau ngebahas kriminalitas ya. Kalian ada nggak maksudnya cerita-cerita atau orang yang kalian kenal yang pernah mendapatkan tindakan kriminalitas itu di luar sana? Ada nggak? Gue ada. Apa ya? Kan kriminalitas itu banyak kan, contohnya menjadi pencuri narkoba. Di zaman sekarang itu pasti banyak yang terjadi para pelajar untuk ikut narkoba, terlibat dalam narkoba itu banyak banget. Nah, salah satunya ada teman gue, teman gue di gereja yang awalnya dulu ya gereja bareng gue, dia pelayanan juga, suka pelayanan juga. Terus saya dia udah lama nggak beribadah, tahu-tahu sekarang ya dia narkoba, ya rokok, terus mabuk-mabukan, terus pacarannya sama dengan Jadi orang-orang yang pergi ke gereja itu tidak menjamin bahwa dirinya itu bersih ya. iya. Nah, itu kalau dari Ebi, dari kalian gimana nih? Ada nggak? Saya lagi. Kalau dari gue juga ada. Kriminalitas itu kan gak cuma narkoba. Iya, Di remaja sekarang apalagi di zaman ini pasti teknologi itu udah banyak dipakai. benar. Bullying itu udah jadi tindakan biasa buat remaja. Bullying juga sekarang tuh udah bisa pakai teknologi. Contohnya tuh namanya apa sih sebenarnya? Cyberbullying. Cyberbullying. Nah ya teman gua di perumahan gua itu selalu melakukan itu sampai salah satu teman gua itu udah nggak mau lagi keluar rumah. Gara-gara saya berbullying itu. Iya. Jadi dia kayak malu gitu buat Iya. konflik. Karena dia itu diledek tapi secara online. Memang remaja-remaja sekarang itu udah sopan santun telah hilang kalau kata Hero Mobile Legends. Kalau lu Ben? Kalau gua sih kalau pengalaman pribadi, puji Tuhan belum ada ya. Tapi kalau pasti pengalaman-pengalaman dari orang-orang sekitar kayak tadi kan dari MP yang narkoba, dari Oki yang udah ke zaman modern, tapi masih sering terjadi di Karawang sendiri itu masih ada tindak kriminal yang konvensional seperti pembegalan, pembunuhan itu masih kerap terjadi. Tapi dengan adanya proses hukum yang lebih stabil, pastinya membuat terus. Kalau sendiri gimana? Pernah ada pengalaman? Kalau gua pengalaman gua apa ya, ngambil duit orang tua sih paling. Kalau dari orang tua itu Umum banget ya. ini ya. Tapi biasanya kamu berapa? Gua mau gak banyak banget. Berapa? Enggak separah itu. Kalau pikirnya nggak sekecil Itu itu. cuma ngambil kalau misalnya kamu mau jajan doang. Warung berapa? 10.000 kan. Berapa tahun? Enggak sih. Kalau tahun? Jangan sampai tahun ya. Jangan resiko. Kalau ketahuan? Kalau tahun ya udah gua jangan diri gua udah kayak bener tangkap. Lu pada kan udah jauh-jauh nih sini. Apa nggak? Apa sih? Apa? Tapi dari keluarga aku aja. Makan apa? Mie mau mie. Mie ada mie sih. Boleh. Gua masakin dulu. Halo. Oke. Terus artinya, yo. Belum makan aja? Aduh. Di Thank you. Belum makan boleh ya? boleh. Ya ini mana santai aja. Dengan Zek. Halo. Aja, kami biasa.
Kalian pernah dengar berita nggak sih? Berita-berita yang ada di Indonesia yang kasusnya lagi pada ramai-ramai gitu? Pernah? Banyak berarti. Banyak ya? Nggak kayak itu lah ya kalau kriminalitas dari pemerkosaan, pembunuhan, begal, segala macam. Karena tahu dong kasus anak pejabat yang melakukan pembunuhan Oh, padahal itu gua yang viral banget itu. Iya, Siapa sih namanya? si Mario Dandi. Mario Kalian tahu korbannya kan? enggak, siapa sih laporan? David. David. Oh iya, David. Oh, siapa itu? Kebetulan dia juga tuh adalah salah satu anak dari tinggi agama di Indonesia. Oh iya. Iya. Korban Ya, dia adalah korban. Kalau masalah bersekongkol sama kekasihnya juga nggak sih? Iya benar. bener latar belakangnya berarti. Namanya yang dari gua baca-baca itu si kekasihnya itu kayak ngasih tahu suatu informasi ke pacarnya si Mario dan ini yang membuat si Mario dan ini merasa kesal terhadap si korban ini. David. Ya. Jadi cuma gara-gara kesel doang tuh. Iya. Jadi si Mario ini ngedatengin ke rumahnya si David ini dengan mobil Rubiconnya kalau kalian tahu. Oh yang Yang itu mulai deh. Iya. yang pelatih macam-macam aja. Ya, benar banget. Yang kasus ini tuh terjadi di 20 Februari tahun 2023. Itu mereka ujungnya tuh jadinya jalur damai apa enggak? Kalau gitu. Hukum, Hukum ya? ya, itu udah pasti karena mereka tuh udah termasuk kejahatan yang berencana. Oh. Nah, terus Ki, kalau lembaga yang nanganin kasus yang lu bahas itu yang Mario dan David itu ya? Ya. Itu lembaga apa itu? Itu udah pastinya lembaga hukum yang pasti. Contohnya itu kepolisian. Nah, Solusinya gitu? solusinya yang efektif itu ada melakukan penyebaran luasan pendidikan HAM melalui sekolah-sekolah untuk menangani dan mencegah terjadinya kasus HAM. Jadi diberikannya wawasan ya benar kepada pendidik di Indonesia. Terus ada juga sih yang proaktif itu kepolisian mengumpulkan bukti dan memeriksa saksi. Kenapa nggak efektif? Karena si Mario Dandi ini merupakan anak dari negara. Nah benar banget. Ini bener. Iya, bisa aja Yang punya ide? Lu punya kuasa. si polisi ini bisa aja disuap untuk memasukkan buktinya kayak gitu, makanya salah satu ini tidak efektif. Gimana nih untuk punya duit? Lu punya kuasa. Tapi sebelum lanjutin, mau nanya itu si Mario si siapa? Mario Dandi atau Davidnya? Davidnya itu gimana tuh sekarang? Davidnya ini bisa dibilang kritis sih karena dia ini Berarti digebukin tuh benar-benar iya babak belur dong? Sampai Ditendang, Iya, namanya benar. ditendang. Shoot. Tiga orang itu? Iya. Terus si Mario dan ini ya, akhirnya penjara 12 tahun. Iya. tapi berarti lo bangun hukumnya bisa jalan. Jalan jelas. Mana jawab tadi? Tapi kalau misalnya dari dengar ya, sekarang tuh Davidnya udah mulai beraktivitas lagi, udah mulai sehatnya sudah perlu lagi. Udah habis ya, lapar. Keluar enak ya. Ini pasnya habis dulu kan ya gimana ini? Biar lebih enak aja. Nah kalau lu Bin? Kalau gua sih, kan tadi tuh anaknya kalau salah anak Nyabat. dapat Iya, pajak kan? benar banget. Pajak. Dia Ya terus baru-baru ini juga kan ada yang pajak yang 200. Ah itu yang viral banget itu si Mois. Siapa namanya? Mois Namanya. Nah itu tuh kan pajaknya dikorupsi dari bahkan dari BUMN kan, dari perusahaan milik negara. Itu tuh sampai 271 triliun itu, tapi udah kehitung sama kerusakan alam dan ini yang diakumulasikan dari beberapa tahun lalu kan. Ya. Nah kasus korupsi ini tuh dilakukan oleh beberapa pihak, tapi yang kemarin udah sempat sangat amat di kayak viral banget tuh yang 270 triliun itu yang sama artis itu. Artis itu. Nah terus kalau dari kasus ini sih yang nanganin kan, kalau tadi lu lembaga hukum, Lembaga kepolisian. Ya. Kalau gue juga lembaga hukum, tapi itu lebih ke KPK kan? Lu nggak masuk ke KPK? Komisi Pemberantasan Korupsi. Betul. Jadi untuk korupsi sendiri kan udah dengan berbagai sendiri, Iya, betul. tidak termasuk dalam manfaat lembaga hukum.
Ini untuk kasus korupsinya lembaga KPK itu memberikan ya sama kayak tadi ada yang positif, efektif dan juga yang negatifnya yang kurang efektif. Tentunya kalau yang positifnya di sini lembaga hukum KPK itu pastinya ada penyaluran pendidikan yang sangat kayak konsep tadi kepada anak-anak usia remaja gitu supaya tidak melakukan pendidikan, supaya tidak melakukan tindak korupsi. Tapi kalau yang tidak efektifnya tidak jauh dan tidak bukan, contohnya aja kasus yang sekarang ini itu kan belum ada akhirnya, Belum ada. bahkan pelakunya tuh Masih hilang malah ya. iya masih bertebaran di sana. Iya, jadi Bahkan gue dengar kalau nggak salah itu ada sebutannya, ada orang sebutannya Ratu Pik ya, Ratu Pik atau Putri Pik gitu. Jadi dia udah tinggalkan di Pik, jadi hampir sebagian Pik itu punya dia. Nah katanya itu juga terlibat. Nah kemarin setahu gua KPK itu datang ke rumahnya terus periksa segala macam dari aset, harta benda, terus juga di mutasi rekening yang ada sama dia itu dicek semua. Tapi banyak ada keikutsertaan. jadi juga efektifnya tetap kayak tadi udah dibilang tadi, kalau punya duit Punya pasar. jadi yang nggak efektif itu lembaga-lembaga Indonesia itu masih bisa dipengaruhi oleh uang. Masih sangat-sangat bisa, karena Indonesia ini masih belum transparan ya, hukum. Kan lo bilang tadi ada perusahaan yang korupsi ya? Ya. Yang dikorupsikan. Oh, yang dikorupsikan. Itu pada apa sih kalau boleh tahu? Kalau katanya itu kan tadi gua disebut BUMN, biaya negara. Itu nama PT itu PT Timah Terbuka. Itu PT itu bergerak di bidang timah dan ada di pusatnya itu di daerah Batas itu. Jadi di korupsinya, misalkan penghasilan timahnya itu sekian, tapi seperempatnya atau setengahnya bahkan diambil oleh si yang korupsi tadi. Berarti memalsukan data ya? Jadi dia merugikan pemasukan negara di bidang tertentu. Terus sanksi-sanksi yang didapat dari orang-orang ini, orang-orang yang korupsi ini, termasuk semua itu. Sanksi yang didapatkan oleh orang. Iya. Kalau sanksinya dari negara atau KPK kan pasti penjara, terus ada kalau tahu kasus Indra kan, nah itu kan Mudah banget. iya, jadi semua aset hartanya Diambil. jadi ada beberapa yang dilelang. Jadi untuk penanganan atau sanksi ya pasti yang pertama kalau dari negara sanksi penjara, terus ada kalau dari masyarakat pasti sanksi sosial gitu dan lain-lain. Tapi itu tadi hal tersebut belum bisa dilakukan secara efektif karena Belum terkumpul jelasnya. ditutup. Nah, kalau kalian kan tadi kayak pejabat, terus artis, nah gue ada di satu dari kalangan sederhana. Dan bahkan kasus ini tuh sekarang tuh lagi keren banget dan dijadiin film guys. Kalian tau kan kasus Yang Vina itu bukan sih? iya, Yang booming banget itu. iya kasus pemerkosaan di mana si Vina ini punya pacar kan, terus namanya Eki. Terus mereka tuh kalau dari yang gue ketahui ya, jadi si Vina ini tuh habis nonton pertunjukan gitu sama temennya, temennya enggak. Terus pulanglah mereka, si Vina ini sama cowoknya, ya si Vina sama temen cowoknya juga. Nah di pertengahan jalan itu mereka tiba-tiba tuh didatangin sama ada 11 orang geng motor gitu. Karena emang salah satunya ini tuh suka sama Vina dan dia tuh nggak terima kalau Vina ini punya cowok karena Vina Yang ini juga CFP tadi itu. iya karena Vina ini juga kayak nolak-nolak gitu kan, kayak Udah udah kayak terbalas gitu ya? iya udah kayak dipegang gimana sih cewek kalau udah disentuh sama cowok kan pasti kayak risih. Akhirnya dibunuh aku. Nah tapi sebelum dibunuh itu si Vina ini tuh diperkosa, terus kayak dicambuk beberapa kali dan akhirnya tapi kalau dari gue dengar sih dia ini masih hidup, jadi kayak dia tuh masih bisa samperin pacarnya gitu, pegang tangannya dan bahkan sampai dibawa ke rumah sakit dia tuh masih hidup. Itu gimana? Kebayang gak sakit? Itu dibunuhnya di mana? Di rumah atau di Di jalanan di flyover.
Oh jadi Makanya ditutup. gue nggak tahu nih file opernya gimana. Dan kasus ini tuh bergulir selama 8 tahun dan sampai sekarang tuh pelakunya belum ketemu. Makanya film Vina ini tuh dijadiin film supaya apa? Supaya Kasusnya kasus naik. ini naik lagi dan ya terbongkar. Karena kasihan sih seorang cewek yang udah diperkosa selama 8 tahun dan pelakunya nggak ketemu. Itu kan pasti keluarganya juga kayak ya gimana gitu kan. Apalagi kayak seorang ayah yang melihat anaknya diperkosa terus pelakunya nggak ketemu kan pasti sedih juga. Terus kalau gue nih, kan beberapa temen gue udah ada yang nonton filmnya tuh. Kata gue itu yang dari motor ini, salah satunya itu ada anak pejabat juga. Makanya kenapa dia nggak ketemu sampai sekarang atau tutup, maksudnya nggak berjalan itu hasil dari pemeriksaan itu, karena ya balik lagi di Indonesia, kalau misalnya lu udah punya jabatan, punya kuasa di Indonesia ya, lu dari atas ke bawah mah nggak bakal berasa. Tapi kalau ini terus tutupin terus. Punya orang dalam gitu. Iya. Nah, kan kalau misalnya tadi lu bilang Vina itu kan masih hidup, masih bisa nyamperin pacaran. Dia itu bisa, dia itu udah meninggal atau belum? Udah, ya. Udah. Kejadiannya 8 tahun yang lalu. Saat sebelum dia meninggal itu maksudnya dia itu meninggal saat dilarikan ke rumah sakit atau Dilariin ke rumah sakit. berarti karena habisan darah ya? Iya, dan ayahnya tuh semuanya, jadi kan ayahnya gendong, terus itu full darah semua. Dan dia tuh masih bersuara cuma kayak ini loh. Ya udah ngaku gitu ya. Oh jadi karena lu bilang mereka itu dari keluarga sederhana ya? Iya. Terus yang membunuh Vina ini anak pejabat. Bahkan katanya tuh untuk makan sehari-hari aja mereka kan nggak sih. Finanya. Keluarganya. Oh. Kan jadinya gitu. Iya. Enggak balik. Tapi itu bisa lebih aneh nggak sih? Menurut kalian? Taruhlah kasus Vina ini ya, itu terjadi 8 tahun yang lalu. Kenapa seenggak bisa itunya kasus ini berjalan? Maksudnya sampai harus tunggu 8 tahun mendatang baru bisa naik lagi. Itu pun naik karena Gila. Maksudnya tujuannya bukan naik gitu. Ya, jadi jatuhnya ini ada beberapa kemungkinan. Ya, satu, oknum ini memanfaatkan kejadian tersebut untuk membuat dirinya sendiri karena saat orang duit. Nah, kalau enggak memungkinkan keluarganya dia, maksudnya karena yang tadi lu bilang maksudnya keluarga bukan dari orang kaya yang mau makan itu susah, nggak mungkin kan dia ngevisum orang yang udah 8 tahun lalu untuk dapetin duit gitu ya, untuk dapetin duit kompensasi itu nggak mungkin ya. Sejahat apa itu orang tuanya misalnya kalau sampai kayak gitu gila? Maksudnya 8 tahun udah bisa ikhlas lagi. Ya udah ikhlas dong, Ya maksudnya sedang ikhlasnya pun ya udah. mau gimana? Nggak mungkin Vinanya balik lagi hidup kan? Ya, tapi mungkin apa ya? Mungkin yang dirasain keluarga yang namanya sakit hati kayak misalnya mereka juga mungkin ada rasa dendam gitu kan. Kayak kenapa sih anak gue ini loh yang udah bertahun-tahun gue jaga, udah gue besarin, tiba-tiba meninggal dengan keadaan seperti ini kan pasti Iya, ramai. ada yang Tapi kalau menurut lu Bi, dari lembaga, berarti lembaga hukum juga kan? Iya lembaga. Itu apa itu yang bisa diberikan? Kalau yang dari sih dia tuh Komnas hak asasi manusia. oh, Sampai diperkosa masa Iya. Dan mungkin salah satu solusinya itu kayak memberikan pelayanan terhadap penegakan hukum kan. Karena kan dengan adanya pelayanan tuh hak asasi manusia ini salah satunya untuk melindungi individu kan. Iya. Kayak supaya gimana sih individu ini mengalami mendapatkan keadilan gitu. Ya tadi yang harus saya punya itu supaya anak gue tuh harus dapat keadilan. itu sebabnya ada HAM ya dia. Iya, dan hal ini juga mencegah
supaya tidak terjadi penyalahgunaan juga gitu. Karena pastinya akses manusia itu pasti ada disalahgunain. Pasti kan. Ini manusia gitu. contohnya. Kalau lu aja, lu kan benar-benar punya apa? Pernah baca-baca gitu tentang pasar gelap tuh gimana sumber Karena kriminalitas gimana? kriminalitas itu udah masuknya banyak. Itu bisa masuk HAM, tapi juga bisa masuk ke lembaga hukum. Lembaga hukumnya ya, lembaga hukumnya nggak cuma satu. Dan kasus PIN itu juga lembaga hukumnya itu yang masih jalan itu ada lembaga yang namanya, kalau di ilmu yang gue pelajari antropologi itu ada namanya antropologi forensik. Itu dia bertugas untuk yang namanya ikut serta dalam pemeriksaan yang udah berhubungan dengan mayat. Jadi saat ada kasus di TKP ada hubungan dengan mayat, pembunuhan atau pemerkosaan yang udah membuat yang awas seorang mayat, itu pasti dia ikut serta di situ dan dia ikut membantu dalam menganalisa apa yang terjadi sama individu ini. Supaya tahu kenapa Tahu yang ini meninggal. kenapa. Ya. Nah, di pasar gelap itu sendiri kan dia itu kan secara tidak langsung untuk yang namanya legalisasi di suatu negara itu dia ilegal, apalagi di Indonesia. Kayaknya di seluruh dunia Di gitu. seluruh dunia ilegal. Namun banyak di negara-negara luar ya, contoh aja kasusnya Amerika gitu, banyak perdagangan manusia. Bahkan dari awal perdagangan manusia itu ada awalnya dari Amerika Selatan, ya. Orang-orang tentang di budak, jadi makanan hewan. Jadi sebenarnya kasus kriminal itu nggak bisa jauh dari manusia. Kenapa? Karena dari sifat manusia itu sendiri aja udah membuat itu hancur nih. Iya, itu nggak bisa dilepaskan. Nah, kita udah bahas segala macam kriminalitas dari pembunuhan, pemerkosaan, terus berarti ya tindak korupsi, kebudayaan dalam kehidupan seseorang. Menurut kalian, gue mau nanya satu pertanyaan yang ketiga. Menurut kalian, apa sih yang membuat menurut kalian itu jadi yang harus kalian lakukan itu terbaik untuk kedepannya? Jadi apa yang harus lo lakukan, hal yang terbaik yang lo harus lakukan untuk kedepannya supaya mengantisipasi atau mengurangi terjadinya hal-hal kayak Ini gini? dulu sendiri. Nggak tahu. Ini cuek banget orangnya. Nggak tahu. Jadi kalau misalnya ada orang lagi kenapa-kenapa lu cuma gini. Ya orangnya. Kalau terjadi sama lu, Tapi nggak mungkin lu videoin gitu kan? kan jadi sama dia lu. Ya, jadinya sama lu deh kalau jadi. Enggak kan rumah lu kemaringan Ya, Apa yang bakal ya aku masih cari tahu dulu. sendiri. Pasti minta tolong dulu. Ya siapa? Kepolisian. Nah, berarti yang kita lakukan adalah melaporkan. Laporkan ke pihak terkait. Iya. Ya, benar. Kalau lu Bi, kan tadi kriminalitas itu kan ada salah satunya kriminal tadi. Mungkin kita sebagai manusia atau kita mempunyai sahabat atau teman, kita sebagai temannya itu harus lebih peduli sama mereka supaya kalau namanya setiap orang pasti punya masalah hidup dan pasti selalu larinya ke situ. Ya kita sebagai teman kita percaya kamu kenapa? Iya. Ya kita perhatian kayak apa sih yang kita bisa bantu untuk dia tuh jangan sampai larinya ke narkoba lagi gitu. Tapi jangan sampai hal-hal yang buruk gitu ya. Iya, kita tanya dulu pelan-pelan dan baik. Karena kan setiap orang mesti tertutup karena ada yang ditutup, ada yang terbuka. Kita pelan-pelan aja dulu gitu. Harus curhat. latar belakangnya kenapa gitu. Nah, kalau lu Ben, Kalau gua sih mungkin kan kalau kita sebagai pelajar kan yang kita bisa lakukan ya pasti cuma ya ngobrol atau kita melakukan ke pihak berwajib. orang tua lah minimal. Iya, minimal. Kalau dari pihak eksternalnya mungkin yang bisa dilakukan kan tadi udah banyak nih di bidang kepolisian udah ngasih pembelajaran dan pendidikan ada hal-hal realitas terus di hal juga tadi pelayanan. Mungkin kalau dari gua sih harusnya dari
sekolah-sekolah tuh walaupun puji Tuhan sekolah kita sudah ada penyaluran seperti ini kan Iya, di kalau ada. misalkan apa sih yang berdasarkan apa sih HAM, apa sih hukum-hukumnya gitu. Tapi penyebaran itu harus dilakukan di setiap sekolah sehingga anak-anak tuh bisa tahu lah gitu. Jadi Minimal ngerti loh. jadi pas dia udah dewasa, nggak ada duitnya dia atau sebenarnya dia terhadap seseorang tuh nggak sampai bunuh gitu. Dan Ada dari surat terbuka untuk jalannya. yang sampai berapa 5 ya? Kombat 5. Boleh dalamnya. 2 kali ya? Nah kalau buat gua ya, cara terbaik yang buat gua lakukan yang pertama gua doa. Doa gua. Karena menurut gua juga nggak bisa ngapain karena gua bukan yang berwenang ya, yang berwajib. Dan ya kalian tahu sendiri kalau di Indonesia itu kan kita kalah sama yang di atas. Di atas ini maksud gua bukan Tuhan ya, Tuhan mau udah pasti. Menang terus itu mah. Terus itu mah orang ada yang lain. Tapi maksud gua adalah pemerintahnya sendiri aja kan belum yang namanya transparan. Itu nggak transparan sama sekali. Maksudnya masih ada yang suka nyogok, masih ada yang suka main-main hukum. Terus karena dia penjabat, karena dia petinggi negara, dia bisa melakukan itu secara jidat gitu. Terus karena anak juga. Jadi kalau gua cara yang bisa gua lakukan pertama itu gua doa ya. Untuk diri gue sendiri, untuk orang lain. Yang kedua itu sama ya, gue orangnya nggak peduli, tapi kalau misalnya ada orang yang butuh pertolongan, gue bantu. Bantu kilo, jangan cuek-cuek banget lah. Itu gue harus teramin sifat gue. Iya, minimal bantu lah. Kalau ada yang di kriminal lu yang laporin gitu. Ya, lu laporin lah kalau emang lu nggak mau terlibat secara langsung. Nggak mungkin lu tonjokin penjahat ya. Enggak apa. Jangan dijauhin, lu bilang lu telepon pihak berwenang. Kalau lu kabur gitu. Ntar lo disebut sama netizen. Jangan kabur dong, itu kasihan dong. Maksudnya lu kabur ke kantor polisi. Kirim laporan. Iya. Ntar pas udah laporan orangnya udah. Tapi kan Mana ya? kesel banget kalau misalnya kita kirim laporan tapi nggak ada sampingannya. Enggak gitu. Emang mau kalian kerjain? Juga yang pernah Tahu efektif. sih. Kalau nggak sengaja sih nunggu viral dulu ya. Nunggu viral dulu. Ada benar juga video itu berarti. Bener gini. Videonya tadi tapi Nggak boleh gitu. ntar ada yang komen ya, boleh mana bang gitu. Part 2. Ya, makin banyak lah kejahatan di luar sana. Jadi surat terbuka untuk semua orang ya, maksudnya selagi emang nggak kena atau belum kena, jangan lama. Kalau emang nggak kena, jangan memancing seseorang untuk melakukan tindak kejahatan gitu. Sebisa mungkin. Ya udah, kalau emang nggak penting-penting banget keluar di rumah aja udah. Kalau udah malam nggak usah sok-sokan mau keluar itu, aduh. Kalau mau keluar rame aja, jangan sendiri. Itu kalau buat yang perempuan. Yang buat laki-laki kalau udah nggak ketampung ya, banyak di luar sana ya, jangan cari tarik. Ayo udah banyak. Open BO aja sekalian. Itu kriminalitas sebenarnya. Hah? Itu kriminalitas sebenarnya. Kalau dalam ilmu antropologi ya, antropologi dan sosiologi, pekerjaan PBO yang bisa kita jual diri itu Mengenai sendiri. sah aja kenapa? Karena banyak faktor yang membuat dia itu harus melakukan pekerjaan itu. Salah satunya apa? Kurang duit tadi yang itu bilang, makanya dia susah ya. Kerjaan salah satu yang paling cepat untuk menghasilkan itu untuk perempuan. Dalam keluarga ada banyak laki-laki di luar sana juga itu. Oke. Asing itu aja. Bagian videoin aja. Jangan. Jual. Jual apa lebih? Jangan. Berarti yang jual diri atau jual narkoba? Atau jual video? Apa punya? Udah. Cukup. Oke, sekian aja dari kami. Terima kasih.